Seperti biasa, karena spoiler episode 142 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Di episode sebelumnya, kemunculan tiba-tiba sosok tua menyebabkan ekspresi Tianzun ke-9 berubah sedikit saat tangannya digenggam. Kabut yang dipenuhi tetesan air hujan, juga menghilang dengan cepat. Yao Chen, tubuhmu, apakah kamu benar-benar telah memulihkan kekuatanmu? Guru, kamu sudah bangun. Xiao Yan buru-buru berbalik saat serangan Tianzun ke-9 berhasil dihalangi. Ya, Yao Lao tersenyum tipis. Bocah, kamu harus pergi dan membantu yang lain dulu. Serahkan dia padaku. Xiao Yan sejenak ragu, namun dia masih mengangguk dan melayang mundur di depan mata Tianzun ke-9 yang agak suram. Yao Chen, apakah kamu pikir, kamu bisa bertarung dengan Hall of Soul-ku hanya karena kamu telah memulihkan kekuatan puncakmu? Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin menghentikan Xiao Yan, dia mengerti bahwa Yao Chen di depannya, telah kembali menjadi Yao Zunze yang terkenal dari masa lalu. Hall of Soul bukanlah yang terkuat di dunia. Orang level sepertimu tidak dapat mengancamku. Yao Lao tertawa samar. Hari ini, Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar terhadap kami, dan kamu telah melukai satu-satunya muridku. Kamu akhirnya harus membayar sedikit hutang ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Segera, wajah Tianzun ke-9 gelap dan dingin. Lengannya terpelintir dengan cara yang aneh dan terlepas dari cengkraman Yao Lao. Pada saat yang sama, dia melebarkan mulutnya dan douci biru menyembur keluar dengan cepat menggumpal menjadi seekor binatang besar. Cakarnya yang tajam langsung menyerang Yao Lao. Ekspresi Yao Lao tetap tenang saat menghadapi serangan Tianzun ke-9. Tangannya terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Ruang di depannya seketika runtuh dan binatang besar langsung hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan serangan Tianzun ke-9, tangan Yao Lao menghantam ke depan. Energi seluruh tempat langsung berfluktuasi ketika sebuah tangan ruang besar bergegas menuju Tianzun ke-9. Meskipun tangan ruang besar itu tenang, hati Tianzun ke-9 masih merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Segel di tangan Tianzun ke-9 berubah dengan cepat. Energi dingin di sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang air biru besar setinggi 30 meter. Boom! Tangan ruang yang besar mendarat dengan keras pada penghalang air biru dan menghancurkannya dalam sekejap mata. Tubuh Tianzun ke-9 terhuyung dan langsung terdorong mundur 100 meter. Seteguk darah dimuntahkan. Jelas, dia telah menderita beberapa luka selama pertukaran pertama dengan Yao Lao. Xiao Yan sejenak memperhatikan Yao Lao, yang telah sepenuhnya menguasai keadaan. Namun suara ledakan di langit membuat dia mengalihkan tatapannya. Di sana, boneka iblis langit terus-menerus dikalahkan di bawah serangan ganas bertubi-tubi Tianzun hitam. Bahkan tubuhnya yang keras tampak sedikit penyok. Jelas, agak terlalu berat bagi boneka iblis langit untuk bertarung dengan Tianzun hitam sendirian. Kemudian, tatapan Xiao Yan berbalik ke arah medan pertempuran antara Qinglin dan Tianzun putih. Qinglin masih mampu bertahan di bawah tekanan Tianzun putih. Kedua sosok saling bertabrakan dengan keras. Sosok manusia melintas dan riak energi yang mengejutkan menyebar dengan cepat. Aura ini, itu adalah ular kuno langit. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Saat melihat aura Qinglin, seharusnya tidak ada bahaya selama Tianzun putih tertahan di sini. Dengan kekuatan kelompok Feng Lao dan dokter peri kecil, mereka seharusnya dapat menghalangi para ahli Hall of Soul. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Karena tidak ada masalah di pihak Qinglin, dia harus menyerang Tianzun hitam. Namun dia baru saja akan bergerak. Tangan ruang Yao Chen telah menghantam Tianzun hitam dan putih. Boom! Tangan ruang yang besar mendarat dengan keras di tubuh Tianzun hitam dan putih. Setelah itu, keduanya segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka jatuh dari langit seperti meteor dan menghantam hutan dengan keras. Jurang sedalam 30 meter terbentuk. Boom! 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 Setelah mengirim Tianzun hitam dan putih terbang, Yao Chen sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali lagi dan terus-menerus menghantam di udara. Dengan hantaman telapak tangan ini, semua ahli Hall of Soul di tanah yang bersentuhan dengan tangan ruang akan diledakkan menjadi gugusan kabut hitam. Bahkan daging mereka berubah menjadi debu. Di bawah pembantaian Yao Lao ini, para ahli dari Hall of Soul akhirnya menjadi ketakutan. Mereka panik melarikan diri ke segala arah.
Tak seorang pun dari mereka berani tinggal di alam bintang lebih lama lagi. Sementara itu, Tianzun ke-9 memiliki ekspresi muram saat melihat kekalahan telak para ahli dari Hall of Soul. Situasi pada dasarnya menjadi tidak terkendali dengan munculnya Yao Chen. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Tangannya segera menghancurkan kepingan giok ruang. Aura mengerikan yang membekukan tulang juga perlahan dipancarkan dari sana. Bahkan Tianzun ke-8 ada di sini. Setelah merasakan aura yang membekukan tulang ini, alis Yao Lao berkedut sedikit dan bergumam pelan. Tianzun ke-9, tak terduga, kamu benar-benar telah mengaktifkan kepingan giok ruang. Sosok putih perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar. Berhentilah menyebalkan. Kamu harus memperhatikan lawan dengan baik kali ini. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Yao Chen ya, kamu sudah memulihkan kekuatanmu. Hall of Soul benar-benar sudah mempersiapkannya dengan baik. Bahkan kamu juga dikirim. Yao Chen melirik Tianzun ke-8 dan berbicara dengan suara lemah. Tidak heran, dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Kelihatannya kerugian dari misi hari ini cukup besar. Alis putih salju Tianzun ke-8 berkedut sedikit. Ia melirik para ahli dari Hall of Soul yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Aku sendiri mungkin tidak cukup untuk menghadapinya. Namun, jika kita berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Tianzun ke-9 juga memanas-manasi. Kamu juga pernah dikalahkan olehnya. Jika kamu tidak mencoba hari ini, kemungkinan besar kamu tidak akan lagi memiliki kesempatan di masa depan. Mendengar ini, tangan Tianzun ke-8, yang membelai janggutnya, berhenti. Sesaat kemudian, dia mengangguk. Kalau begitu, ayo serang bersama. Aku juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sama perkasanya dengan yang dulu. Tianzun ke-9 tiba-tiba mengepalkan tangannya. Tetesan air hujan segera terbentuk entah dari mana dan membentuk bola es berukuran 30 meter di depannya. Ketika bola es terbentuk, tangan Tianzun ke-8 di sampingnya juga menunjuk ke sana. Udara dingin putih pekat tiba-tiba menyembur keluar dari tangannya dan menempel pada bola es. Pada saat yang sama, seteguk darah segar dimuntahkan dan disemprotkan ke sana. Erosi hujan langit. Segera, tangan mereka berdua mendorong ke depan. Bola es raksasa bergetar sesaat sebelum mulai berputar cepat dan melesat ke arah Yao Chen. Yao Chen mengangkat tangannya ketika bola es memasuki jarak 30 meter darinya. Senyum samar muncul di wajahnya saat dia berteriak dingin. Berhenti. Seketika, bola es yang berputar cepat tiba-tiba berhenti. Kemudian tangan Yao Chen dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es. Suaranya yang tenang perlahan bergema. Aku memang tidak dapat melepaskan kekuatanku sepenuhnya, namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi kalian berdua. Karena, aku yang sekarang tidak lagi berada di puncak Douzun Bintang 9. Sebaliknya, aku adalah Ban Sheng. Ban Sheng, semua mata di alam bintang tertuju pada sosok tua di langit. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar, sosok ini tampak sangat kecil. Namun tekanan yang dipancarkannya menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es sedikit bergetar. Ban Sheng, orang tua ini, benar-benar telah maju ke tahap itu. Feng Zunze dan lainnya terkejut saat mereka melihat sosok tua. Paviliun bintang jatuh akan segera makmur. Yao Chen melayang di langit yang jauh. Tatapannya tenang saat dia melirik dua Tianzun. Tangannya, yang menyentuh bola es, perlahan mengepal. Segera, suara retak perlahan terdengar dan akhirnya pecah. Badai energi yang mengerikan menyapu sebelum akhirnya menghilang. Tubuh dua Tianzun bergetar dan erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Jejak darah merembes keluar, bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau. Tianzun ke-8, mundur. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam saat dia dengan tegas berteriak. Tinju Tianzun ke-8 segera mengencang. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Namun, dia juga bukan orang yang ceroboh. Dia juga mengerti bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan dalam misi hari ini. Melambaikan tangannya, ruang di sampingnya dengan cepat terkoyak menjadi garis retak ruang. Tubuh mereka melintas dan bergegas masuk ke garis retak. Karena kalian telah datang, setidaknya kalian harus meninggalkan sesuatu. Yao Chen di langit yang jauh tersenyum tipis. Tangannya mengepal dengan keras sambil membidik garis retak ruang. Boom!
Garis retak ruang segera runtuh sebelum perlahan menghilang. Dua suara teredam yang dalam samar terdengar. Jelas, tapak tangan Yao Chen sebelumnya telah melukai mereka dengan cukup parah. Pada saat yang sama, raungan marah Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema. Yao Zunze, tunggu saja. Hall of Soul tidak akan membiarkan ini begitu saja. Yao Chen hanya tersenyum tipis saat melihat ke arah tempat Tianzun ke-9 dan ke-8 menghilang. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengalihkan pandangannya dan berbalik mendarat di samping Xiao Yan. Alisnya tanpa sadar sedikit berkerut ketika dia melihat kekacauan di dalam alam bintang. Jika bukan karena aku baru saja naik ke level Ban Seng dan fondasiku tidak stabil, aku akan mengubur mereka berdua dengan semua orang yang telah mati. Yao Chen mendesah. Nada suaranya memiliki niat membunuh yang melonjak di dalamnya. Guru tidak perlu khawatir tentang itu. Jika bukan karena campur tangan guru hari ini, kemungkinan paviliun bintang jatuh akan benar-benar menderita bencana besar. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Itu semua berkatmu. Kalau tidak, lupakan tentang Ban Seng, bahkan memulihkan kekuatanku ke puncak akan sangat sulit. Yao Chen berkata sambil tersenyum. Senyumnya cukup bahagia. Teman lama, selamat. Ketika mereka mengobrol, Feng Zunze juga memimpin yang lain untuk bergegas mendekat. Yao Lao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Berikan instruksi untuk membereskan kekacauan ini. Kemungkinan besar Hall of Soul tidak akan berani datang dan menyerang lagi dengan mudah. Feng Zunze mengangguk. Dengan kehadiran ahli Ban Seng, kemungkinan besar Hall of Soul juga akan mengerti bahwa tidak ada gunanya bagi seorang ahli biasa untuk datang. Setelah penarikan mundur Hall of Soul, paviliun bintang jatuh, yang telah mengalami pertempuran besar secara bertahap menjadi damai. Selama masa damai ini, dataran tengah telah berubah menjadi kegemparan besar karena paviliun bintang jatuh telah menghasilkan ahli Ban Seng. Oleh karena itu, paviliun bintang jatuh tiba-tiba menjadi ramai. Para pemimpin berbagai faksi dan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua berbondong-bondong datang. Sementara seluruh paviliun bintang jatuh sibuk dan semarak, Xiao Yan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan. Oleh karena itu, setelah Hall of Soul menarik mundur, dia memilih untuk melakukan retret di menara batu di gunung belakang untuk berlatih. Xiao Yan, yang duduk di panggung batu menghembuskan napas. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka. Apakah kamu sudah bangun? Tawa hangat Yao Chen segera terdengar dari samping Xiao Yan. Guru, mengapa kamu datang? Xiao Yan sedikit terkejut dan buru-buru berdiri. Dia tampaknya teringat sesuatu. Jarinya mengusap cincin hitam gelap sebelum melepasnya dan melemparkannya ke arah Yao Chen. Yao Chen terkejut ketika dia melihat cincin hitam gelap yang melayang di depannya. Semua hal yang telah dipelajari guru dalam hidup ini telah sepenuhnya tertinggal di cincin ini. Kamu yang sekarang mungkin telah mempelajari sebagian besarnya. Dari sudut pandang tertentu, kamu telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru. Yao Lao segera mengenakan cincin hitam di jarinya. Kemudian dengan lembut menekannya. Sekelompok api putih pekat perlahan melengkung dan naik. Guru, Xiao Yan terkejut ketika melihat ini. Kamu berlatih mantra api. Api surgawi bahkan lebih penting bagimu. Sekarang setelah aku naik ke level Ban Seng, api dingin tulang ini tidak lagi berguna bagiku. Mata lembut Yao Lao menatap Xiao Yan saat dia berkata, Guru, berhentilah membodohiku. Sekarang, aku bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Tidak mungkin bagiku untuk mengambil api dingin tulang ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Yao Chen menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Xiao Yan. Dia segera menekan api dingin tulang dan menghilangkan jejak spiritualnya. Menjentikkan jarinya, api dingin tulang melayang ke depan Xiao Yan. Baiklah, cepat tanam jejak spiritualmu. Xiao Yan tertawa getir. Sekarang setelah semuanya seperti ini, dia tidak diizinkan untuk menolak. Yang bisa dia lakukan hanyalah memejamkan mata. Jarinya menyentuh api dan jejak spiritual bergerak di sepanjang jarinya sebelum perlahan-lahan memasukinya. Oh ya, apakah kamu sudah mengumpulkan semua peta kuno untuk api teratai memurnikan iblis? Yao Chen tiba-tiba bertanya. Xiao Yan merasa tertekan saat hal ini disebutkan. Ia menggelengkan kepalanya. Sejak aku memperoleh bagian itu dari wilayah sudut hitam, aku belum memperoleh apapun lagi. Api teratai memurnikan iblis terlalu misterius. Bahkan aku belum pernah melihatnya.
Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menanyakannya selama kurun waktu ini. Kemudian Yao Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Ada seorang kenalan yang datang ke paviliun bintang jatuh untuk mencarimu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Siapa? Xiao Yan terkejut saat melihat kemunculan ini. Nalan Yanran. Mendengar nama ini, Xiao Yan sedikit mengernyit. Mengingat karakter Nalan Yanran, dia mungkin tidak akan mencarinya tanpa alasan. Kecuali ada sesuatu yang terjadi pada Yun Yun. Di dalam aula paviliun bintang jatuh. Sosok Nalan Yanran duduk di kursi dengan sikap agak gelisah. Dia buru-buru mengalihkan tatapannya ketika suara pintu aula terbuka, sosok Xiao Yan sudah muncul. Apakah kamu tidak apa-apa? Kamu sudah pergi ketika aku keluar dari kolam darah surgawi saat itu. Ada yang harus aku lakukan saat itu. Oleh karena itu, aku tidak dapat tinggal. Nalan Yanran mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya benar-benar merasa sedikit cemas ketika berbicara dengan Xiao Yan. Sepertinya telah terjadi sesuatu padamu untuk datang ke sini kan? Hati Xiao Yan memiliki semacam perasaan yang tidak diketahui ketika dia melihat Nalan Yanran dengan agak tidak nyaman. Tangan Nalan Yanran mengencang ketika dia mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum berkata, Aku ingin memintamu untuk membantu guru. Seperti yang diharapkan. Hati Xiao Yan juga berdetak sedikit ketika dia mendengar ini. Tatapannya fokus saat dia dengan lembut berkata, bicaralah dengan jelas. Kemudian, Nalan Yanran perlahan mulai menceritakan semuanya. Setelah tiba di dataran tengah, bergabung dengan sebuah sekte yang hanya menerima wanita yaitu Sekte Bunga. Dan Yun Yun mengambil posisi tetua tamu. 2 tahun setelah bergabung dengan sekte, mereka menemukan sebuah gunung di dalam wilayah sekte untuk tinggal. Namun ternyata, mereka menemukan seorang wanita tua dengan kaki lumpuh di dalam sebuah gua. Awalnya, wanita tua itu langsung menyerang Yun Yun dan mengirimnya terbang, membuatnya menderita beberapa luka. Namun, Yun Yun tidak marah, bahkan mengirimkan makanan pada wanita tua itu setiap hari. Dan ini berlangsung selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, wanita tua itu akhirnya bersedia meninggalkan gua dan tinggal bersama mereka. Dia juga menyebut dirinya Nenek Hua. 1 tahun berlalu, Nenek Hua akhirnya mencapai batas hidupnya, namun sebelum dia meninggal, dia menggunakan teknik aneh tanpa menjelaskan apapun untuk menyegel semua douqi-nya di dalam tubuh Yun Yun. Nenek Hua bahkan memberinya tablet batu giok dan meminta Yun Yun untuk menjadi pemimpin Sekte Bunga. Yun Yun tidak berdaya menghadapi situasi yang tiba-tiba, namun dia tidak tertarik menjadi pemimpin Sekte Bunga. Karena itu, setelah mengubur Nenek Hua, mereka terus tinggal di tempat itu. Setengah tahun berlalu, pemimpin sekte sementara, Hua Jin, tiba-tiba muncul dan meminta Yun Yun untuk menyerahkan tablet giok. Karena Yun Yun tidak ingin ikut campur, dia langsung menyerahkannya. Pada akhirnya, Hua Jin datang lagi mencari mereka. Kali ini, dia ingin douqi dari Nenek Hua yang disegel di dalam tubuh Yun Yun. Namun karena Nenek Hua telah mengatur ketika dia masih hidup, Hua Jin tidak berani merebutnya dengan paksa. Namun, dia telah mengeluarkan taruhan dan ingin memiliki pertarungan dengan guru. Kemarahan muncul di wajah Nalan Yanran ketika dia berbicara sampai titik ini. Kekuatan apa yang dimiliki pemimpin Sekte Bunga ini? Xiao Yan bertanya. Dia hanya pemimpin sekte sementara. Douzun bintang 4. Namun, orang yang bermasalah untuk ditangani adalah rekan prianya, Yao Hua Liangjun. Douzun bintang 6. Nalan Yanran tanpa daya berkata, Douzun bintang 6 Hu. Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh meja. Sekte Bunga memang layak menjadi salah satu dari 2 sekte. Menurut aturan sekte, dalam pertarungan, sepasang kekasih boleh menyerang bersama. Karena guru tidak mau pusing, dia akhirnya menyetujui pertarungan ini. Nalan Yanran tertawa pahit. Apakah dia tidak punya otak? Xiao Yan tanpa sadar berteriak dengan marah. Bukankah ini sama saja membebaskan dirinya untuk mati? Nalan Yanran menghela nafas pelan. Matanya menatap wajah Xiao Yan yang mengandung jejak kemarahan. Oleh karena itu, aku hanya bisa diam-diam datang dan mencarimu. Jika kamu tidak campur tangan, guru kemungkinan akan berakhir mati. Pertarungan akan diadakan setengah bulan lagi. Xiao Yan perlahan menghela nafas ketika dia mendengar suara lemah Nalan Yanran yang memohon. Butuh 10 hari bagi seseorang untuk bergegas dari tempat ini ke Sekte Bunga. Sepertinya dia agak terdesak oleh waktu.
Pergi saja jika kamu ingin pergi. Suara tua tiba-tiba terdengar ketika Xiao Yan sedang berpikir keras. Beberapa saat kemudian, sosok Yao Lao muncul di kursi di sampingnya. Guru, Xiao Yan terkejut ketika dia melihat ini. Segera, dia mengangguk. Tidak disangka, bahkan wanita tua Huayu telah mencapai batasnya. Yao Lao melirik Nalan Yanran sebelum menghela nafas pelan. Xiao Yan terkejut setelah mendengar desahan Yao Lao. Dia segera bertanya, apakah guru mengenalnya? Dia terkenal di dataran tengah jauh lebih awal dariku. Dia juga bisa dianggap orang yang sangat menarik dan hebat. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Dia angkuh dan memiliki banyak musuh. Adapun kakinya yang lumpuh, itu seharusnya terjadi setelah insiden pertarungan denganku. Yao Lao mengangguk. Dia segera tersenyum. Namun, Yun Yun juga dianggap cukup beruntung. Dia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua ini yang tidak pernah menerima murid sepanjang hidupnya. Kemudian, Yao Lao menjentikkan jarinya, tablet giok putih segera terbang menuju Xiao Yan. Xiao Yan segera merasakan kekuatan ruang yang luas dan kuat dalam tablet batu giok ketika dia menerimanya. Qinglin dan aku yang akan berkunjung kali ini. Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil semua melakukan retret dan pelatihan. Tidak baik mengganggu mereka. Ya, lebih baik bagi mereka untuk tetap di sini. Yao Lao tersenyum mengangguk. Kemudian bibirnya sedikit bergetar saat menggunakan suara yang hanya dia dan Xiao Yan dengar. Jika memungkinkan, bantu Yun Yun menjadi pemimpin sekte bunga. Sekte ini sangat kuat. Jika dia mampu menjadi pemimpin, Paviliun Bintang Jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Xiao Yan segera mengangguk dengan senyum pahit. Sejak sekte mistik laut dengan paksa dibubarkan olehnya saat itu, Yun Yun telah trauma terhadap sesuatu seperti menjadi pemimpin sekte. Siapa yang tahu, apakah Yun Yun akan bersedia menjadi pemimpin sekte bunga?